Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Pada 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Sofia sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian terdapat pembentukan Perhimpunan Indonesia yang mana menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Kemudian ada Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2, BPUPKI, dan PPKI. Dengan sejarahnya yang panjang, apa sih kelebihan yang Indonesia miliki? Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan bahasa daerah. Namun dalam keberagaman tersebut, kita dapat bersatu menjadi bangsa Indonesia dan memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Dalam mencapai kemerdekaan Indonesia, terdapat kerja keras para pendiri bangsa termasuk pemuda-pemuda Indonesia yang berupaya untuk menciptakan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Indonesia juga masih memiliki jiwa gotong royong hingga saat ini. Namun demikian, Indonesia saat ini masih memiliki permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu yang pertama, kurangnya minat generasi muda saat ini untuk mengetahui dan mengerti mengenai sejarah Indonesia. Yang kedua, masih adanya konflik yang terjadi karena perbedaan suku, budaya, agama, dan ras. Apabila konflik akibat perbedaan suku, budaya, agama, dan ras tidak kunjung diatasi, maka akan terjadi perpecahan seperti contohnya terjadi perang saudara atau bahkan upaya-upaya untuk memisahkan diri dari NKRI. Maka dari itu, kita sepatutnya dapat menghargai perbedaan yang ada agar keberagaman Indonesia ini bukan menjadi bumerang, tetapi menjadi kekuatan kita. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Berikut beberapa tokoh inspiratif bela negara yang dapat kita teladani. Tokoh inspiratif yang pertama yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati. Beliau lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Ibu Sri Mulyani mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Kabinet Indonesia Bersatu 5 Desember 2005. Berikut beberapa nilai bela negara yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani. Yang pertama yaitu memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, yaitu dengan melakukan perubahan fundamental di Kementerian Keuangan mulai dari organisasi, SOP, SDM, dan lainnya. Yang kedua yaitu berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Beliau dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Market pada 18 September 2006 di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Yang ketiga yaitu senantiasa mengamalkan nilai Pancasila. Yang keempat, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, yaitu dengan cara mengabdi pada negara. Tokoh inspiratif selanjutnya yaitu Najwa Shihab. Najwa Shihab adalah pembawa acara, jurnalis, aktris, feminis, dan aktivis media sosial Indonesia. Selain itu, Najwa Shihab juga sempat ditunjuk sebagai Duta Baca Indonesia oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020 dan Duta Pustaka Bergerak. Nilai bela negara yang ada pada Najwa Shihab yaitu yang pertama, berjiwa patriotisme, menjaga nama baik bangsa dan negara, serta memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua,
berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, maupun politik. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Jaya Setiawan Gulo merupakan seorang aparatur sipil negara yang mengabdi di Ditjen Bea dan Cukai. Pada tahun 2019, beliau meraih gelar Adigana kategori PNS Inspiratif dalam ajang Anugerah ASN 2019 melalui aplikasinya yaitu Custom Declaration Online pada Bea Cukai Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Berikut beberapa nilai bela negara yang dilakukan oleh Jaya Setiawan Gulo. Terima kasih. See you in my next video. Bye.